Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau menjawab ya beberapa pertanyaan yang mungkin termasuknya sering masuk ke channel Dunia Hobi ini, yaitu tentang rekomendasi obat cacing. Nah, kalau untuk rekomendasi mungkin baiknya saya serahkan ke teman-teman masing-masing ya, nanti teman-teman milih sendiri. Jadi saya mau mereview beberapa jenis obat cacing yang biasa dipakai untuk ngobatin cacingan pada burung merpati ya, baik itu positifnya atau negatifnya ya, kekurangan kelebihannya lah ya. Jadi nanti disilakan lah teman-teman nilai sendiri ya obat cacing mana yang cocok untuk teman-teman. Tapi sebelumnya ya, baiknya sebelum bahas ke review beberapa obat cacing yang sering dipakai, kita pengetahuan dulu ya, cacing apa sih yang biasa nyerang pada burung merpati ya. Secara garis besar ya, yang saya pelajarin dan saya lihat di kandang juga, kurang lebih ada 3 jenis cacing ya. Yang pertama itu cacing kremi ya. Itu cacing kremi itu yang kecil-kecil yang bentuknya itu seperti nasi, dan kalau misalkan dia terkena cacing kremi, biasanya pas kotoran itu pas keluar itu biasanya di nya itu ada seperti nasi butiran-butiran nasi. Nah, itu cacing kremi. Ini relatif mudah ya cacingnya, ibaratnya ya kalau levelnya mungkin levelnya masih low gitu ya. Yang kedua itu cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk ya. Ini tingkatannya tingkatan medium ya. Nah, cacing gelang ini cukup agak panjang ya, warnanya agak ada yang coklat, ada yang kuning ya. Ya krem-krem gitulah ya. Kalau cacing cambuk itu ya seperti cambuk ya, lancip ujungnya. Yang ketiga ini yang levelnya tinggi itu cacing pita. Cacing pita ini panjangnya bisa panjang banget ya, dan bisa hidup puluhan tahun ya di dalam tubuh. Selain panjang juga dia paling besar dan paling kuat, jadi ya paling susah lah untuk dikalahkan gitu ya. Nah, itu tadi ya beberapa cacing yang sering nyerang pada merpati. Kita lanjut ke review obat-obatannya. Yang pertama itu obat cacing yang menggunakan bahan aktif itu piperazine citrat. Nah, piperazine citrat ini cukup banyak dipakai ya. Contohnya itu pada obat cacing eksitor ya, ini pakai piperazine citrat. Ada juga obat cacing belentung ya, atau U3 ya, yang sasetan itu yang warnanya kuning itu, yang di warung-warung itu biasanya ada, dan itu pakai piperazine citrat juga. Nah, piperazine citrat ini efektif untuk mengatasi obat cacing yang levelnya rendah ya, seperti kremi tadi, dan juga levelnya medium ya, cacing cambuk dan cacing gelang. Tapi terkadang cacing cambuk dan cacing gelang ada yang tidak tembus ya, jadi kadang-kadang tembus, kadang-kadang enggak dengan piperazine ini. Kelebihannya untuk piperazine ini, pertama harganya murah ya, yang kedua mudah didapat ya, jadi di warung ada, di toko-toko burung ada, dan juga harganya tidak mahal ya, murah sekali harganya. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang satu ya, dia terlalu lemah ya, tidak bisa untuk mengatasi cacing-cacing medium tertentu, dan apalagi untuk cacing-cacing yang tingkatnya tinggi ya, seperti cacing pita itu dia tidak tembus ya, tidak tidak berefek apapun gitu ya. Jadi kalau kata saya sih ya tanggung ya. Dan juga yang ketiga, dia punya efek sedikit ya, mual. Yang kedua ini obat cacing dengan zat aktif Piratel Pamuat ya. Piratel Pamuat ini biasanya dipakai untuk obat cacing manusia ya, yang ada di pasaran seperti Combantrin, terus Covermax dan lain sebagainya. Ini sangat efektif juga untuk cacing kremi dan cacing tambang, cacing gelang ya. Jadi cacing yang low sama medium itu cukup efektif ya. Tapi untuk cacing pita itu kadang-kadang efektif, kadang-kadang enggak. Tapi yang sering saya jumpai di kandang itu kurang efektif ya. Bahkan ya kadang nih kalau misalkan habis dikasih yang bahannya Piratel Pamuat itu, saya seminggu dikasih lagi dengan bahan lain, itu keluar lagi cacing pitanya gitu ya. Jadi kurang efektif lah untuk cacing yang tingkatnya tinggi. Kelebihannya apa? Kelebihannya Piratel Pamuat ini juga mudah didapat ya, di apotek-apotek banyak. Yang kedua juga tidak terlalu bikin mual ya. Jadi untuk misalkan 10 burung yang dikasih itu paling mungkin 1 atau 2 yang muntah gitu ya, karena sangat nyaman lah di lambung ya, dibandingkan bahan zat aktif yang lainnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya tadi ya, kurang mantap lah untuk cacing-cacing yang high seperti
cacing pita dan setingkatnya, juga harganya cukup mahal ya. Yang ketiga yaitu obat cacing dengan zat aktif levamisol ya. Levamisol ini contohnya itu seperti Levamid, terus juga produk saya ya, Vermipas, juga produk senior saya Mas Dino, Vermisit, dan juga beberapa produk lainnya ya. Levamisol ini termasuk bahan yang cukup ideal ya, karena dia sudah sudah bisa mengatasi cacing yang levelnya rendah sampai yang levelnya tinggi ya. Jadi cacing kremi, gelang, pita itu bisa dilibas ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya tadi satu ya, kelebihannya dia bisa membasmi cacing yang level rendah sampai yang level tinggi. Pemakaian dosisnya cukup 1 kali ya, tidak usah diulang. Jadi kan kadang kan ada cacing yang 1 minggu lagi nanti diulang gitu ya pengobatannya. Kalau yang Levamisol tidak usah. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang itu pertama itu agak sulit ya didapat ya. Jadi di toko-toko pakan atau di toko-toko apotek itu kurang familiar ya gitu dengan zat aktif yang Levamisol ini, setahu saya. Dan juga yang ketiga, dan juga bikin mual ya. Jadi beberapa burung memang kadang-kadang ya ada yang mual. Mungkin dari 10 burung yang dikasih 8 akan muntah gitu ya dari hitungan saya. Tapi muntahnya ini bukan berarti obatnya jelek ya, tapi karena memang obat cacing ini efeknya memang tidak akan nyaman di lambung ya, jadi ya akan muntah gitu. Tapi muntahnya ini bisa positif bisa negatif ya, karena cacing yang ada di tembolok juga bisa dikit dikeluarkan ya lewat muntahan. Dan jika sudah terserap minimal dosisnya itu akan keluar juga dari kotoran gitu, jadi 2 kali exit ya gitu ya. Tapi pemberiannya harus pakai trik gitu ya, kayak dipuasain dulu paginya gitu ya. Jadi sebelum makan, sebelum minum itu sampai jam 11-an itu dipuasain dulu, nanti baru dikasih obat ini. Nah, kalau udah dikasih ya sudah, kita tinggal tunggu aja. Nanti jam 1 atau jam 2 boleh dikasih minum. Yang keempat, obat cacing dengan bahan aktif albendazole ya. Albendazole itu yang saya tahu itu ada di merek Albenos ya, Albenos dari Pitares. Nah, itu ada yang zat aktifnya menggunakan albendazole. Nah, albendazole ini cukup salah satu antihelmintik atau obat cacing yang kuat banget ya. Jadi lebih kuat lagi dari Levamisol. Dia bisa membasmi cacing rendah sampai yang tinggi. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia sangat kuat ya, jadi bisa membasmi cacing yang levelnya rendah sampai yang levelnya tinggi ya. Termasuk mungkin spektrum luas gitu ya. Lalu harganya juga tidak mahal-mahal amat lah ya untuk hitungan obat cacing yang levelnya tinggi ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia bikin lemasnya agak lama ya. Jadi muntahnya juga, mualnya juga ini lebih kuat ya dibandingkan Levamisol atau yang jenis lainnya. Karena memang efek dari obat ini cukup kuat. Nah, lalu apa bang obat cacing yang nggak bikin lemas ya? Sebenarnya teman-teman ya, setahu saya itu semua obat cacing, semua merek obat cacing baik yang mahal dan yang murah itu punya efek yang bikin lemes ya. Karena memang cara kerja obat cacing itu dia mengganggu penyerapan nutrisi ya, seperti kalsium, vitamin, mineral gitu ya. Sehingga burung akan kurang fit ya, tidak seperti performa seperti biasanya gitu. Karena memang cara kerjanya dia menghambat penyerapan nutrisi di tubuh burung gitu. Jadi mau nggak mau ya pasti lemas gitu. Cuman level lemasnya itu berbeda-beda. Ada yang levelnya sebentar, ada yang sedang, ada yang lama gitu ya. Tergantung jenis obat yang dipakai ya. Semakin kuat biasanya semakin agak lama lemasnya. Dan juga tergantung dosisnya ya. Apakah pas ataukah berlebihan ya. Overdosis, kalau overdosis ya pasti lemas banget. Lemas yang dimaksud ini bukan berarti lemas burungnya itu tidak terbang dan lain sebagainya seperti burung sakit lah ya. Enggak ya teman-teman, yang lemas yang dimaksud itu dia itu kalau misalkan dimainkan itu tidak seperti performance, tidak seperti biasa ya, lebih lebih lesu lah ya dibandingkan kalau main biasanya gitu. Biasanya 10 terbangan masih semangat, ini udah kayak ada yang kurang gitu ya, kayak tidak mood dan lain sebagainya. Itu yang maksud lemesnya ya, bukan berarti lemesnya itu di kandang murung-murung diam gitu, enggak ya. Makanya kenapa walaupun obat cacing yang dipakai itu mereknya merek bagus ya, yang satu butirnya itu 15.000, itu tetap ya pemberiannya harus diberikan pada saat burung istirahat ya, jadi pada saat burung ngeram dan sebagainya, karena tidak akan efektif ya jika burung lagi main dikasih obat cacing. Jadi waktu ngeram seminggu itu saya rasa cukup lah untuk recovery badan dari efek obat
cacing itu. Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya obat cacing yang saya sebutkan tadi ya, mungkin sekitaran kisaran 1 hari sampai 4 hari. Lalu obat cacing apa bang yang nggak bikin muntah ya? Sebenarnya ya hampir semua obat cacing itu punya kecenderungan bisa bikin muntah ya, karena memang ya tadi ya cara kerjanya itu dia mengganggu nutrisi dan juga mengganggu keseimbangan pencernaan. Akhirnya ya karena keseimbangan pencernaan terganggu akhirnya dia muntah ya. Muntah di sini bukan berarti jelek ya, karena ya memang itu cara kerjanya seperti itu gitu ya. Agak kurang nyaman di lambung. Dan muntah ini bisa jadi positif ya teman-teman, kalau misalkan obat yang terserap itu sudah memenuhi minimal dosisnya di tubuh, sudah terserap dan dimuntahin, itu biasanya di tembolok yang ada cacingnya itu dia juga ikut keluar ya lewat muntahan gitu. Makanya pemberiannya itu harus menggunakan trik yang dipuasain dulu dan dikasih minum dan sebagainya. Itu adalah trik ya untuk meminimalisir tingkat muntah dan juga untuk biar obat yang terserap di burung itu sudah memenuhi minimal dosisnya. Makanya paginya dipuasain dulu. Lalu obat cacing apa bang yang rekomendasi menurut saya? Kalau menurut saya pribadi ya, saya udah memakai beberapa jenis obat cacing yang cocok dengan hati saya ya, yaitu ya levamisol, bahan dasar levamisol. Dia itu bikin bikin lemesnya itu tidak terlalu lama ya, dan juga sangat efektif banget untuk cacing gitu ya. Jadi cacing yang level terendah sampai tinggi itu ya KO semua gitu ya. Tapi memang harus pakai trik cara minuminya. Tapi sesekali juga saya pakai beberapa bahan dasar yang lain ya untuk selingan agar cacingnya itu tidak bosan ya dengan obatnya. Kadang kalau cacingnya sudah terbiasa dengan obat tertentu biasanya mungkin akan resisten ya. Jadi saya rolling ya. Misalkan setahun ini pakai levamisol, lalu bulan berikutnya pakai albendazole, lalu bulan berikutnya pakai piratel muat gitu ya. Jadi saya rolling aja gitu. Tapi yang saya sering pakai itu levamisol dan albendazole ya. Barangkali mau berminat juga saya ada ya produk Dunia Hobi juga yang berbahan dasar levamisol dan albendazole ada ya. Albendazole itu bentuknya cair untuk ditetes dan levamisol bentuknya kapsul langsung diminumkan, lebih gampang. Untuk bahan alami saya belum banyak testernya ya, jadi belum berani bikin videonya. Nantilah kalau misalkan sudah keluar risetnya itu bisa saya bikin videonya. Ya itu teman-teman ya beberapa jenis obat cacing yang bisa dipakai gitu ya. Untuk bahan dasar lain sebenarnya masih ada ya, seperti ivermectin, mebendazole, apalagi ya banyak ya bahan dasar. Cuman yang umum tadi itu yang saya sebutkan 4 itu tadi. Ya silakan lah ya teman-teman pilih sendiri bahan dasar apa yang mau teman-teman pakai buat burungnya masing-masing ya. Cari yang sesuai dengan kebutuhan, cari dulu yang gampang didapat gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.